Ya, sudah bisa Pak, silakan. Halo, Assalamualaikum Pak Darman, apa kabar? Ya, waalaikumsalam Pak. Oke, alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya Pak Darman ya? Alhamdulillah Pak. Saya lihat Pak Darman ini lagi eksis-eksisnya ini, lagi semangat. Amin, amin. Jadi Pak Darman, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi saya kepada Bapak karena punya waktu yang spesifik ya, menyiapkan untuk berdiskusi dengan saya dalam rangka untuk praobservasi ini istilahnya ini. Jadi kegiatan ini kita khususkan untuk membantu Bapak misalnya dalam bagaimana menyiapkan pelaksanaan pembelajarannya di kelas binaannya. Untuk efisiennya waktu pada kesempatan ini Pak Darman, saya ingin sekali mengetahui di bagian kompetensi mana yang menurut Bapak ingin saya bantu untuk dikembangkan gitu. Iya Pak, terima kasih banyak dengan niat baik Bapak untuk membantu saya mengembangkan kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak. Mungkin dalam saya ingin dibantu di 3 kompetensi Pak. Kompetensi yang pertama itu kompetensi mendengarkan aktif, kemudian Pak yang membuat pertanyaan berbobot dan tentang memberdayakan coaching Pak. Oke, luar biasa. Jadi ada 3 hal ya yang coba Bapak ingin sekali saya bantu untuk dikembangkan ya. Oke Pak Darman, itu kalau kita lihat dari ketiga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu, kalau misalnya saya minta gitu kan, di bagian mana yang Bapak ingin saya amati lebih khusus gitu? Kalau bicara masalah dari ketiga kompetensi sih Pak, saya pengen mengembangkan ketiga-tiganya Pak, karena terus terang saja ketiga kompetensi ini ketiga-tiganya dasar Pak, tinggal untuk mengembangkan saja Pak. Oh iya, luar biasa. Jadi rupanya ketiga-tiganya ini Pak Darman sudah punya modal yang kuat, sehingga nanti saya amati saja semuanya ya. Iya Pak. Ketiga-tiganya itu dari mendengarkan aktif, membuat pertanyaan berbobot, kemudian memberdayakan coach ya. Jadi nanti saya akan bantu Bapak untuk mengamati. Kalau dari penilaian Bapak ya, iya Pak. Bapak sendiri ini ya, terhadap apa yang akan dikembangkan itu kira-kira kalau misalnya saya buatkan rentang nilai, kompetensi Pak Darman itu sudah dibagi di poin keberapa kira-kira? Kalau misalnya saya ada kasihkan poin dari 7 ke 10. Dari 7 ke 10 Pak? Dari 1 dari rentang. Ya. Dari 7 sampai ke 10 lah. Oh, dari 7 sampai ke 10 ya Pak. Kalau dari 7 sampai ke 10 mungkin saya menilai diri saya sendiri itu mungkin pada posisi yang paling terbawah tadi Pak, poin ke-7. Nah, cuman harapan saya setelah saya memberi umpan balik, saya bisa meningkatkan paling tidak 95 lah sampai 100. Oh, luar biasa. Jadi Pak Darman mencoba membuat akan kita angka yang spektakuler ya. Jadi bagus sekali Pak Darman, semangatnya cukup luar biasa. Cukup diskusi kita pada kesempatan ini. Nanti kita harapan saya Pak Darman sudah bisa lebih mempersiapkan diri, memantapkan diri pada saat nanti saya akan berdiskusi dengan Bapak ketika saya akan melakukan supervisi di tempatnya ya. Saya kira cukup. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kita stop dulu yang ini, kita kasih kode saja bahwa ini bagian pra-supervisi dari Pak Bahtiar. Oke, lanjut nih Pak. Ini silakan. Sudah. Halo? Ya, silakan dilanjut untuk coaching. Oh ya, Ibu Sri belum bisa masuk di sini. Harusnya Ibu Sri belum masuk ya di sini. Setelah tadi selesai proses.
memang Ibu Sri tidak masuk, tapi tadi video tadi kita sudah save, itu sudah untuk bagiannya Pak Bartiara sudah aman, gitu, maksud saya. Oke. Untuk supervisi, untuk saya kan sebagai supervisi ya? Iya, untuk pra-nya tadi semua saya simpan dulu untuk. Oke. Pak Darman tadi sudah melakukan coaching ya? Iya Pak. Oke, Pak Darman luar biasa. Setelah saya memperhatikan tadi, sangat saya apresiasi apa yang Pak Darman sudah lakukan. Kalau menurut Pak Darman, tadi saya sudah berikan apresiasi ya, bagaimana caranya Bapak melakukan coaching terhadap Pak Januar tadi. Yang ingin saya sampaikan di sini, kalau menurut Pak Darman, bagaimana tadi menilai performanya pada saat mengcoaching Pak Januar itu? Ya baik Pak, kalau menurut saya coaching yang berjalan tadi yang saya rasakan itu Pak sangat menyenangkan Pak. Kelihatannya tadi si coach juga senang. Saya juga semakin percaya bahwa memang coaching ini bisa kita jadikan sebagai alat untuk menggerakkan Pak, atau untuk menggerakkan potensi dari rekan-rekan tadi Pak. Jadi semakin yakin kalau coaching itu memang coaching itu sangat diperlukan Pak. Oh iya. Pak Darman merasa coaching itu sangat diperlukan ya. Iya. Tadi saya lihat juga Bapak cukup memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Saya lihat pertanyaan sudah bagus. Saya lihat juga Bapak sudah sampai bagaimana cara berusaha menggiring Pak Januar supaya memiliki kompetensi dalam kaitannya dengan apa tadi itu ya, pembelajaran berdiferensiasi ya, iya, dalam kaitannya dengan pemanfaatan media. Nah, Pak Darman tadi, Pak Januar tadi sudah ingin berusaha belajar maksimal itu yang saya katakan tadi, bahwa tidak cukup dengan kata-kata saya ucapkan apresiasi bahwa Pak Darman sudah melakukan yang terbaik, tapi itu membuat Pak Januar seakan-akan menyadari bahwa dia ingin sekali mengembangkan kompetensinya dalam hal media. Kalau menurut Pak Darman, tadi kan sudah berusaha maksimal. Kira-kira apa yang membuat Pak Darman menilainya seperti tadi itu? Bahwa sangat bangga, sangat bahagia seperti itu. Ya, karena dari pertanyaan yang saya buat sendiri melalui jawaban-jawaban dari Pak Irfan itu Pak Januar. Oh iya, Pak Irfan Januar. Itu pertanyaannya itu mengalir begitu saja Pak, kayak benar-benar natural. Jadi yang saya rasakan itu Pak Irfan ada keinginan untuk mengembangkan potensinya Pak. Oh iya. Oke. Ada keinginan untuk mengembangkan potensi Pak Januar ya. Saya pikir ini hal yang luar biasa lagi saya dapatkan dari Bapak. Terus kalau misalnya dalam hal mengembangkan potensi ini, terus Bapak sudah melakukan coaching, saya bolehkah ingin menyampaikan sesuatu gitu? Sesuai boleh, dengan apa yang saya tadi ya? Ya boleh. Okay. Sangat boleh. Sepertinya Pak Darman tadi ya sudah begitu luar biasa. Cuma di Pak Darman kayaknya apakah Bapak memberikan kesempatan kepada Pak Irfan itu untuk membuat kesimpulan dari hasil pertemuannya tadi? Oh iya Pak, sebenarnya mungkin tadi kelupaan Pak ya, karena terlalu semangat mungkin Pak. Iya. Jadi oke. Jadi secara overall saya sudah mengamati apa yang Bapak sudah lakukan, dan itu saya anggap sudah luar biasa. Jadi izinkan saya mengatakan bahwa coaching yang Bapak sudah lakukan kepada Pak Irfan Januar itu sudah sangat bagus, walaupun ada tadi yang saya
temukan sedikit saja. Mudah-mudahan di coaching-coaching berikutnya sudah semakin lebih baik lagi. Saya pikir untuk kegiatan hari ini kita cukupkan. Selamat Pak Darman. Oke, makasih. Sudah melakukan coaching dengan baik. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa lebih berdiskusi dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri, apa kabar? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah baik. Oh iya, saya lihat Ibu Sri semangat ya. Oke, sangat semangat saya perhatikan. Ibu Sri, pada beberapa waktu lalu kan kita sudah bertemu ya. Saya dengarkan diskusi kita pada saat itu, sepertinya Ibu Sri ingin sekali mengembangkan budaya positif ya? Oh iya Pak. Iya, budaya positif. Kira-kira menurut Ibu Sri, dari keinginannya yang begitu menggebu-gebu untuk kita membicarakan budaya positif itu, kira-kira kalau dari percakapan ini apa targetnya yang sangat dibutuhkan oleh Ibu Sri dalam pengembangan budaya positif itu? Iya baik Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Senang sekali rasanya berjumpa dengan Coach Pak Bahtiar. Iya. Ya, melalui kesempatan ini saya sebenarnya ingin share gitu Pak, terkait dengan hal yang ingin saya kembangkan, di mana bahwa target saya itu adalah menumbuhkan budaya positif yang ada di sekolah, baik itu kedisiplinan ataukah dengan kepedulian terhadap lingkungan bagi siswa saya Pak, itu Pak. Oh iya, berarti ada masalah ya dengan kedisiplinan sama kepedulian lingkungan di sekolahnya ya? Iya betul Pak, ini terasa sekali ketika bukan juga pasca ya Pak, karena kita kan sekarang masih berada di masa pandemi ya Pak ya. Pandemi ya. Jadi ini terasa sekali ketika new normal itu anak-anak saya lihat dan saya amati bahwa memang ada hal yang berubah gitu, di mana bahwa siswa saya ini tidak lagi seperti dulu kala, mereka mulai longgar terhadap disiplin, walaupun mungkin kami pihak sekolah juga sudah bersikeras ya, dan selanjutnya juga budaya kepedulian terhadap lingkungan yang ada di sekolah ini juga sudah semakin berkurang Pak, gitu. Oh iya, sudah sejauh sana ya? Iya Pak. Kalau begitu, apa rencananya Ibu sebenarnya? Apa yang Ibu, istilahnya apa yang Ibu mau rencanakan gitu? Apa kira-kira tindakan yang akan dilakukan untuk meminimalisasi ketidakpedulian, apalagi tidak disiplinan? Ini dua bagian yang sebutannya berbeda tapi sebetulnya rohnya sama ini, ketidakpedulian. Untuk kedisiplinan sendiri Pak, saya tuh berencana untuk melakukan sosialisasi yang tentu nanti melalui izin dari pimpinan saya tempat saya bertugas, melakukan sosialisasi kepada forum atau paguyuban kelas. Jadi orang tua nanti kami undang, karena walau bagaimanapun ini tetap harus kembali kita galakkan lagi, karena khususnya di SD tempat saya bertugas ini kan, kalau SD itu Pak harus dari pembiasaan dulu. Di sini dasar untuk kemudian kita bisa menguatkan karakter anak ya, melalui penguatan karakter gitu, sebagaimana yang kita harapkan. Kemudian untuk yang kepedulian terhadap lingkungan, ini saya ingin membuat satu program gitu yang namanya program Si Cilik.
Jadi si cilik itu cuman singkatan aja Pak. Jadi si cilik itu siswa cinta lingkungan gitu. Iya, Pak. Jadi ini semua tentu nanti akan menghasilkan budaya positif gitu Pak. Iya. Oke, Ibu Sri, kalau sosialisasi itu siapa yang bisa bantu Ibu kalau melakukan sosialisasi? Iya, kalau biasanya kan di kegiatan-kegiatan sekolah itu ketika kami mau Ada mengundang, panitianya gitu, ada iya panitia kami, gitu ya? iya sebelumnya biasa kami menginformasikan forum atau paguyuban kelas itu dengan surat dari sekolah, itu yang bertanda tangan kepala sekolah. Kemudian ketika apa namanya dan kemudian juga pasca itu ada tim-tim yang bertugas di sekolah saya Pak, baik itu dari guru itu maupun tenaga kependidikan yang ada di sekolah itu Pak. Oh iya, oh gitu ya. Ada banyak yang bisa membantu ya. Iya betul Pak. Apakah dengan banyaknya bantuan itulah yang menyebabkan Ibu bisa katakan bisa diwujudkan ya sosialisasi kemudian pelaksanaan si cilik ini ya? Ya, kira-kira itu ya yang bisa membuat Ibu lebih antusias bahwa ini pasti bisa terwujud, kira-kira begitu ya? Iya Pak, saya yakin sepenuhnya gitu. Yakin ya? Tapi walau bagaimanapun memang saya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Dan juga tentang program si cilik itu memang saya berencana nantinya untuk memberikan reward. Jadi kan selama ini mungkin anak-anak kita hanya sekedar memuji, tetapi tidak ada reward yang diberikan. Jadi ini nanti ada diberikan pin gitu. Jadi pin si cilik ini ada pin si cilik ya. Semakin menguatkan gitu, semakin menguatkan siswa agar siswa ini merasa apa ya bersemangat gitu dengan adanya predikat bahwa oh dia ini peduli lingkungan gitu kan. Seperti itu, Pak. Oke, baik Ibu Sri, diskusi kita sudah sangat luar biasa. Saya sudah melihat tadi bagaimana Ibu sangat semangat sekali. Kira-kira kalau dari diskusi kita yang sudah sekian lama ini, Ibu bisa kira-kira kesimpulannya apa ya diskusi kita ini? Iya, kesimpulan yang saya dapatkan sebenarnya ini kan menjadi apa ya Pak, kegelisahan bagi saya dalam rangka mewujudkan rencana aksi saya yang akan saya lakukan. Tetapi melalui diskusi ini saya merasa lega, saya merasa senang bahwa apa namanya saya sudah merasa apa ya terbuka untuk menceritakan persoalan yang saya hadapi ini. Sehingga saya tidak merasa sendiri lagi, saya tidak ragu lagi dalam rangka melakukan aksi nyata terhadap rencana yang sudah saya susun seperti itu, Pak. Oke, jadi Bu Sri selamat ya. Mudah-mudahan rencananya bisa dilaksanakan dengan baik sehingga sekolahnya itu tumbuh budaya positif, terutama kedisiplinan dan kepedulian. Demikian yang bisa kita diskusikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Terima kasih, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Salam, siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bahtiar. Bagaimana kabarnya? Oh, baik-baik Pak. Alhamdulillah. Baru saja selesai melaksanakan tugas negara. Alhamdulillah. Saya apresiasi tadi tentang kegiatan supervisinya yang telah dilakukan tadi. Saya lihat sudah cukup baik ya tentang kegiatan supervisinya tadi kepada coachnya tadi. Itu sangat harus diapresiasi Pak, karena saya lihat sudah ada peningkatan-peningkatan yang dilakukan sama Bapak. Ya. Kemudian di sini kalau Bapak, menurut Bapak performanya tadi itu bagaimana? Seperti apa Pak? Iya, kalau menurut saya Pak, apa yang saya lakukan tadi kepada coach itu
ya lumayan lah Pak, walaupun masih ada sedikit yang mengganjal, namanya juga kita baru belajar. Tapi saya overall saya katakan bahwa rupanya saya bisa juga Pak untuk membuat coach saya tergali dengan baik apa-apa yang ingin dicapai oleh beliau. Itu Pak. Oh, seperti itu. Iya. Kalau begitu Pak, apa yang membuat Bapak bisa menilai seperti itu Pak sama coachnya Pak? Kenapa saya bilang seperti itu Pak, bahwa sudah lumayan, karena saya sudah berusaha untuk bertanya sesuai dengan apa kebutuhannya, sesuai dengan apa yang diharapkan. Saya coba mengarahkan secara perlahan supaya coach saya ini bisa mencapai keinginannya, ya istilahnya seperti itu, supaya bisa mencapai harapannya. Saya berusaha membantu dengan berdiskusi dengan baik dengan beliau. Itulah yang saya katakan bahwa lumayan, karena di akhir sesi juga beliau Ibu Sri itu sempat menyampaikan ke saya bahwa berterima kasih karena sudah bertemu dengan saya untuk mendiskusikan hal yang sangat dia butuhkan dalam meningkatkan kedisiplinan dan kepedulian di sekolahnya Pak. Oh ya, seperti itu. Kalau berdasarkan tadi diskusi dengan coachnya, saya lihat di sini sudah ada atau peningkatan dari standar tadi yang range yang saya berikan tadi, yang Bapak ungkapkan tadi. Iya. Bagaimana menurutnya Pak? Oh iya Pak, terima kasih atas perhatian Bapak. Memang pada saat saya coaching tadi Ibu Sri itu, saya berusaha sekuat tenaga sesuai kemampuan saya untuk bisa mengarahkan Ibu Sri itu dalam mencapai harapan-harapannya, sehingga kami bersepakat untuk menyusun sebuah kesimpulan bahwa Ibu Sri menyusun kesimpulan dengan kita bantu supaya harapannya, tujuannya bisa diwujudkan di sekolahnya, dan rencana-rencana aksinya juga sepertinya dia sangat antusias untuk melaksanakannya supaya terwujud harapan dan cita-citanya untuk memperbaiki dan meningkatkan budaya positif di sekolahnya. Seperti itu Pak. Saya lihat dari secara keseluruhan hasil diskusinya tadi sudah cukup baik Pak. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa sama-sama memperbaikinya lagi Pak. Iya. Oke. Kalau begitu Pak, izinkan saya berterima kasih karena Bapak sudah memberikan informasi kepada saya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Pak atas apresiasi dan atensinya. Sehat selalu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Batiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Pak? Ya, sangat melelahkan, tapi tetap semangat. Baik, harus ya Pak ya, harus terus semangat. Oke Pak, terima kasih ya Pak Batiar ya, sudah hadir bersama saya dalam sesi coaching ini. Nah Pak Batiar, kira-kira apa sih yang mau disampaikan kepada saya? Silakan Pak. Ini Bu yang bikin pusing saya ini. Sudah berhari-hari saya pikirkan. Kurikulum baru ini ada terus istilah-istilah baru Bu. Oh begitu baru Pak. Saya tidak bisa belum kuasai sepenuhnya lah. Iya. Ada istilah itu Bu, namanya pembelajaran berdiferensiasi. Saya ini orang biologi, saya tahu itu artinya diferensiasi itu berarti berbeda. Ya, itu Bu yang ingin saya diskusikan dengan Ibu.
Iya, Pak. Baik, Pak. Di situasi yang Bapak tadi sebutkan itu, kira-kira Bapak ini apa yang dirasakan gitu, apa yang dihadapi dengan adanya kurikulum, implementasi kurikulum Merdeka ini, Pak? Ya, yang kita hadapi sekarang ini, Bu, ya jelas Mi ada istilah orang galau. Ya termasuk saya juga galau lah ini, Iya, makanya betul. saya datang, saya bermohon untuk kepada Ibu supaya bisa ada pencerahan karena saya ingin sekali pahami itu bagaimana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi itu. Karena saya dengar-dengar, Bu, ada yang bilang itu harus diawali dulu dengan assessment. Iya. Oh iya, saya cari lagi informasi tentang assessment. Assessment apa itu namanya? Katanya ada yang kognitif, ada non kognitif, ya seperti itu, Bu. Oke, nah kalau dari Pak Bahtiar sendiri, asesmen yang tadi yang disebutkan itu apakah sudah secara sepenuhnya dilaksanakan di sekolah begitu, Pak? Kalau asesmen ini belum sepenuhnya, karena itu tadi saya bilang, Bu, masih kita belajar juga, tapi saya sudah mulai rancang-rancang juga ini sesuai dengan informasi yang saya dapat di internet, walaupun saya juga sempat disuruh untuk membuka portal Merdeka Mengajar. Di situ juga saya coba lihat-lihat bagaimana caranya supaya saya bisa menerapkan asesmen di awal pembelajaran itu. Oh begitu, ya memang juga di ini ya lagi digaungkan juga ya Pak ya, platform Merdeka Mengajar. Jadi guru-guru itu memang kalau bisa segera mungkin untuk login gitu ya Pak ya. Iya, betul. Seperti. Nah kalau di sekolahnya Pak Bahtiar itu apakah guru-guru itu sudah menginstal atau menggunakan aplikasi platform itu? Iya, jadi akhir-akhir ini karena sudah ada informasi dari kepala sekolah agar diaktifkan PMM atau platform Merdeka Mengajar itu, maka kami semua berusaha dibantu dengan operator Dapodik supaya diaktifasi kami punya akun, dan alhamdulillah akun-akun kami itu sudah semua aktif dan sudah bisa kami buka-buka portal mengajar itu, PMM itu di HP kami masing-masing. Ada juga yang mencoba buka di laptop ya. Itu yang kita sudah lakukan, Bu. Oke, baik. Pada saat melakukan ini ya, tadi penggunaan platform atau PMM aja ya Pak ya. Kita singkatnya ya seperti itu. Kalau dari Pak Bahtiar sendiri memang sudah menggunakan itu ya? Oh iya, Oke, jadi semenjak saya sudah bisa download di HP, sudah bisa juga kita coba di laptop, maka saya mulai coba belajar isinya, sudah mulai juga kami melihat isinya, menggunakannya, bahkan ada yang kita sudah gunakan supaya pembelajaran itu seperti yang disebut-sebutkan itu, bagaimana itu yang berdiferensiasi itu. Karena setelah kami buka di situ ada informasi bahwa rupanya diferensiasi itu, Bu, ada yang diferensiasi proses, ada diferensiasi konten maupun ada diferensiasi produk. Itu juga kami berusaha masih mempelajarinya, Bu. Iya Pak, baik. Jadi kalau di sekolah sendiri teman-temannya agak sulit ya Pak menggunakan platform itu Pak? Karena kan memang ini ada kaitannya dengan implementasi kurikulum Merdeka ya Pak. Kalau orang bilang sih katanya di platform atau PMM itu katanya itu pintu gitu untuk bisa memahami seperti apa tuh kurikulum Merdeka. Itu bagaimana? Iya, benar sekali. Hanya karena di sana itu kan semua sudah aktivasi akunnya, HP-nya juga sudah. Hanya karena itu saja mungkin belum terbiasa sehingga masih ada seperti mereka masih ingin belajar seperti model lama lah. Padahal sebenarnya ada informasi bahwa semua informasi kurikulum Merdeka itu ada di sana, termasuk bagaimana pelatihan mandiri yang harus dilakukan.
Baik, Pak. Demikian, Bu. Ya. Oke, kalau tadi yang Pak Bahtiar sebutkan mereka tuh belum terbiasa gitu. Nah, kira-kira apa sih yang membuat mereka ini belum terbiasa, Pak? Belum terbiasa yang saya maksudkan itu adalah masih enggan mencoba saja karena kan kita tahu bahwa kurikulum ini istilah-istilah pendidikan itu digaungkan kembali ya, seperti Iya. assessment itu kan betul. Bahasa kampungnya kan penilaian. Ya, jadi mereka itu dengan kalimat-kalimat seperti itu yang membuat enggan kawan-kawan itu mencoba. Tapi saya lihat guru-guru mudanya ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memahami apa isinya PMM itu. Bahkan ada yang mencoba untuk di pembelajarannya. Betul, kata orang sih biasa itu yang muda-muda yang produktif. Tapi kan tidak semua orang juga ya Pak ya, tergantung personnya mau apa enggak. Betul sekali, Bu. Betul sekali, Bu. Oke, Pak Bahtiar, ini dari situasi yang Bapak sebutkan, apa sih tujuan yang ingin dicapai dari apa yang sudah Bapak sampaikan gitu? Tujuan saya adalah dengan diskusi ini saya dapat titik terang bahwa memang di pembelajaran diferensiasi itu kalau saya mau tahu lebih banyak, maka saya harus banyak mengintip, belajar pada portal mengajar itu atau PMM tadi itu, karena di sana banyak hal yang bisa saya pelajari lebih baik sehubungan dengan tugas saya sebagai guru di kelas. Baik, kalau ketika Bapak ini berusaha maksimal untuk mencapai tujuan itu, kira-kira ketika Bapak sudah melaksanakannya itu apa sih yang berbeda gitu Pak? Apa yang terjadi, hal yang istimewa gitu ketika Bapak sudah melaksanakannya? Iya, jadi sesuai harapan saya bahwa saya yakin dengan mengikuti program pemerintah ini, pembelajaran berdiferensiasi, anak-anak itu nanti akan lebih semangat, lebih antusias dalam belajar, termotivasi mereka untuk mengikuti pembelajaran yang saya berikan karena sudah mereka belajar sesuai dengan tingkat kebutuhannya, seperti itu katanya. Iya, saya sangat mengapresiasi usaha Pak Bahtiar ya dalam rangka pengembangan potensi diri ya rekan-rekan guru, agar bagaimana juga bisa mereka bisa dibilang bahwa mereka adaptif ya dalam bekerja, mengikuti perkembangan zaman. Ini luar biasa sekali ya Pak ya, karena walau bagaimanapun juga ini demi kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia ya Pak ya. Jadi kita luar biasa ya Pak. Oke, ini iya, itu yang diharapkan. Baik. Dan kita ada di sesi paling terakhir nih Pak Bahtiar ya. Kira-kira dari pembahasan kita pada hari ini, mungkin ada yang ingin disimpulkan terkait dengan bagaimana implementasi kurikulum merdeka yang juga nantinya Bapak merencanakan aksi-aksi nyata seperti itu Pak. Oke, dari diskusi kita hari ini, pertama saya sampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Ibu. Terima kasih atas bimbingannya. Saya sudah menemukan harapan saya bahwa untuk bisa mengimplementasikan kurikulum merdeka, termasuk salah satunya adalah pembelajaran berdiferensiasi ini, maka saya harus memanfaatkan PMM yang ada. Di samping itu juga harus saya berdiskusi dengan kawan-kawan guru yang sudah memiliki pemahaman yang lebih luas tentang pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Saya kira terima kasih Bu atas masukannya, atas sarannya, inspirasi dan motivasi yang sudah diberikan. Terima kasih. Baik Pak Bahtiar, terima kasih ya Pak Bahtiar ya. Saya percaya Pak Bahtiar bisa melakukan itu semua, yang tentu ini demi perubahan atau kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia ya Pak ya. Baik, iya, Bu, terima Pak Bahtiar, insya Allah ke depannya kalau ada waktu kita jumpa lagi ya Pak ya. Kita membahas kelanjutan dari ini ya Pak ya. Baik Pak, oke, sukses selalu Pak dalam menjalankan tugas. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.